Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Hari Minggu hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Kami tahu hari ini ada hari yang terbaik. Kami boleh beribadah. Kami boleh berikan waktu yang terbaik. Karena ini hari yang berhentian kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami dengan darah-Mu. Hari ini pun Tuhan, ada perjamuan. Kami tahu ketika kami nikmati perjamuan, kami melakukan perjamuan ini Tuhan. Perjamuan ini akan menjadi berkat buat setiap kami. Engkau layakan, Kau kuduskan kami Tuhan. Satu hal yang kami rindukan adalah hadirat-Mu. Bila hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau hadir ada di umat-Mu Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu, bahkan yang tanpa batas itu, untuk kemuliaan-Mu. Yang sakit pun akan sembuh, yang tertutup akan terbuka. Berkat-Mu akan Kau curahkan bagi umat-Mu hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, dan pikiran kami kuduskan, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Kami tidak mau kesempatan waktu ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, waktu yang pendek dan singkat ini kami bermainkan. Tapi kami gunakan sungguh-sungguh untuk kami bertemu dengan Engkau. Layakan kami ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Kami mau menyembah dan kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus. Syakana matangkara pasyiki. Yes Lord. Kami mau cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan kami. seruan hatiku. Yes Lord. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari saudara, siapa yang membutuhkan Tuhan? Mari katakan di hadapan Tuhan. Cari wajah-Nya. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu ya Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu.
Kau Tuhan yang selalu jelas, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber kehiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, sungguh Kau indah. menara Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau tempat penghiburan kami Tuhan. Mari siapa yang membutuhkan Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, haleluya hiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes Lord. Engkaulah tempat penghiburan kami Tuhan. Setiap hati dia terluka, Engkaulah tempat penghiburan. Engkaulah tempat perlindungan bagi umatmu. Berkekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Yesus, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Yesus, Yesus, haleluya. Mari sembah Dia. Syakanamo. Jesus, Jesus, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah perisaiku.
Terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami. Aku tak akan takut lagi. Umatmu tidak akan takut lagi Tuhan, dan tidak akan goyah lagi. Yes Lord. Sebab Kaulah yang akan menjaga umatmu. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan. Karena Yesus adalah penolongmu, Dia perlindunganmu, dan Dia akan melihara engkau sampai selamanya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. Katakan El Shaddai. Yes Lord. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Jesus. Amin Tuhan, amin. Mari katakan di hadapan Tuhan. Jangan kau takut, jangan kau takut, jangan takut, sebab Tuhan yang akan pelihara kau. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku timbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Kudusmu Tuhan. Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. Amin Tuhan. Yes Lord. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Mari katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Jesus. Oh.
sungguh besar Tuhan. Kau melebihi langit. Amin. Sebab Kau besar. Kau dapat lakukan Tuhan segala sesuai kebenaran. Yes Lord, yes Lord. Engkau besar. Amin, amin. Kau lebih Tuhan, lebih. Amin, amin. Tidak dapat Kau sanggup melakukannya Tuhan. Segala perkara Tuhan sesuai rencana-Mu. Amin. Engkau besar Tuhan. Besar Tuhan. Dapat lakukan segala perkara Tuhan sesuai rencana-Mu. Sebab Engkau besar Tuhan. Dapat lakukan segala perkara sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami, Tuhan kami yang akan melindungi setiap hari, setiap waktu. Ku tak takut dan tukar goyah, sebab Engkau selalu menyertai umat-Mu. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara yang sungguh ajaib dengan keadaan dan kondisi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap mempercayai dan Engkau-lah berkuasa. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Kami tahu kami akan melihat kuasa-Mu berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami membutuhkan firman-Mu yang menuntun kami, mengingatkan kami, tegur kami Tuhan. Berbicaralah buat kami, urapi kami Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari, saya tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, menjamah Engkau. Ada banyak perkara yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 4. Kita akan baca di ayat 14, ayat 17, sampai ayat 24. Kita loncat ya. Oke, Yohanes 4, ayat 14, loncat ayat 17, sampai ayat 24. Saudara, sekali lagi saya berkata, ini hari-hari Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ketika hari Selasa kita beribadah dengan pujian penyembahan. Hanya doa, pujian, penyembahan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan ingin mencurahkan dan pintu sudah terbuka. Dan Tuhan ingin memberikan kepada siapa?
umatnya, yaitu saya dan saudara. Pastikan bahwa saudara untuk menerima itu. Sebab itu, mari, hari ini saya merindukan seluruh umat Tuhan untuk melakukan bagiannya, supaya Tuhan juga melakukan bagiannya untuk memberikan berkat dan pemulihan dan kasih karunia itu atas kita. Kita buka dalam Yohanes 4, saya akan bacakan, saudara perhatikan ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara, ayat 14 ini berkata bahwa Tuhan akan memberikan air kepada kita. Jadi seperti mata air yang ada di dalam diri kita, yang keluar mengalir terus menerus, tidak berhenti. Bahkan dikatakan di situ sampai mengalir terus sampai hidup yang kekal, sampai Tuhan datang menjemput kita. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara perhatikan di ayat yang saudara biar sedikit-sedikit supaya kalau saya teruskan nanti biar nggak bingung. Ayat 17 berkata dan ayat 18 Tuhan sedang berbicara kepada orang wanita Samaria. Dikatakan ada pengakuan wanita Samaria kepada Yesus. Dan Yesus membenarkan karena apa? Ucapannya. Sebab itu ayat 17 dikatakan, tepat katamu. Jadi Tuhan itu sedang melihat perkataan kita. Berhati-hati. Karena Tuhan membenarkan wanita Samaria ini bukan bicara melihat dosanya. Tetapi Yesus sedang memperhatikan perkataannya dan membenarkan wanita yang berdosa ini. Dikatakan di ayat 17, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, sekarang perhatikan ayat yang tadi, yang ayat 14. Tuhan sedang mengingatkan kita dan Tuhan sedang memberikan bahwa Tuhan akan memberikan mata air yang akan mengalir di mana itu? Di diri kita, yang tidak akan berhenti. Ini bicara bahwa Tuhan akan memberikan mata air itu, bicara tentang kehidupan, berkat. Berkat itu bicara banyak hal, bukan bicara tentang keuangan saja. Tidak ada satupun yang bisa menutup mata air itu, karena sumber kehidupan itu adalah Yesus itu sendiri. Sebab itu Tuhan ingin mencurahkan kehidupannya untuk kita dan akan mengalir. Saya katakan tadi hari Selasa bahwa Tuhan bicara jelas. Ketika kita pujian penyembahan, Tuhan memberikan daya penglihatan bahwa pintu sudah terbuka dan aku mencurahkan dan aku memberikan kepada umatku. Apa itu? Berkat. Siapa yang akan terima ketika dia masuk dalam hadiratku? Maka dia akan terima. Karena Tuhan mencurahkan berkatnya. Tuhan memberikan berkatnya ada di mana? Ada dalam hadiratnya. Di dalam gunungnya. Sebab itu Tuhan hari ini berkata jelas. Dia akan memberikan sumber
yang tidak akan berhentinya terus akan mengalir. Yang kedua, Tuhan, bagian kita adalah yang pertama, Tuhan ingin melihat bicara tentang perkataan. Karena Tuhan itu sedang akan membenarkan tentang perkataan. Penting sekali, saudara, kata perkataan. Seorang Samaria yang berdosa ini, dia berkata benar. Hati, mulut, dan kenyataannya sama. Lah, ini seringkali anak-anak Tuhan, hatinya, mulutnya, dan tindakannya berbeda. 3 hal ini loh beda. Hati, mulut yang ngomong, dan tindakannya tuh beda banget semuanya. Tuhan tidak mau. Tuhan inginkan adalah ketika Tuhan ingin membenarkan hidup kita, salah satunya adalah perkataan. Karena perkataan yang keluar itu pasti dari dasar hati. Bu, bisa aja bohong, bisa. Tetapi kalau saudara hati ini wis benar, pasti mulutnya akan benar. Tapi hatinya nggak benar, pasti keluarnya nggak benar. Sebab itu Tuhan akan membenarkan perkataan. Karena perkataan itu pasti keluar dari hati. Amin, saudara. Ayat ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Katakan sama-sama, sekarang. Sudah tiba sekarang. Jadi nggak ada tunda-tunda hari ini, waktu ini, zaman ini. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi hari ini Tuhan hanya ingin mendapatkan umatnya ada di mana? Ada dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya itu berbicara apa? Tentang pujian penyembahan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Mulutnya boleh menyembah. Nanti 5 menit, 1 jam, 2 jam ngapain saudara? Sebab itu Tuhan inginkan nih perkataan kita hari-hari ini supaya kudus. Kembali dalam hati kita. Yuk hari ini. Saya jadi pakai contoh banyak. Seperti Marta dan Maria. Marta sibuk sekali melayani. Tuhan sedang gak cari yang sibuk-sibuk seperti itu. Tuhan sedang mencari orang yang diam di kaki Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada Maria, dia bagian yang tidak bisa orang lain ambil. Itu yang terbaik. Yang kedua, itu bicara Maria dan Marta. Yuk hari-hari ini, ojo terlalu sibuk. Mau cari cara. Bagaimana solusi yang kita hadapi? Nggak bisa dengan cara akal kita, pikiran kita, kekuatan kita. Nggak bisa. Yang hanya adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah karena Tuhan sedang mencari umatnya. Zaman ini, hari ini, waktu ini, kesempatan. Kesempatan di luar yang gak baik. Keadaan yang tidak baik. Sesungguhnya ini waktu kita. Tuhan sedang mencari, adakah orang atau umatku sedang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Yaitu yang pertama, berhati-hati dalam mulut. Karena mulut ini hanya menyembah. Jangan sampai kita 1 jam mau kita nyembah, sebelum kita menyembah, kita lagi marah, lagi ngerasani, lagi ngilokno, lagi apa banyak. Berhenti. Ya, jadi mulut ini benar-benar hari-hari ini digunakan dengan baik. Walaupun saudara tidak ngomongin orang atau saudara tidak gosipin orang, tetapi saudara sedang marah, kadang marah itu tidak kontrol saudara kalau sudah ngomong. Benar enggak? Kalau apalagi keadaan kondisi di rumah, waduh, lihat anak kah, atau lihat suami, atau lihat istri kah, saudara, atau lihat mantu kah, ada banyak saudara bisa lihat karyawan kah, saudara. Bisa aja saudara emosi, ketika emosi, orang emosi nggak ada ngomong yang baik. Ini berhati-hati. Karena apa tadi? Bahwa Yesus sedang membenarkan orang perempuan Samaria, orang yang berdosa. Tuhan membenarkan perkataannya karena dia jujur. Apa yang di hatinya dia keluarkan. Dan tindakannya memang begitu dia. Bahwa dia orang yang berdosa, memiliki suami, istrinya bukan suami, suaminya tercatat 5. Dia mengaku, dia jujur. Dan dibenarkan oleh Tuhan. Saya bukan bicara tentang jujur saja, tetapi perkataan ini harus benar, harus dijaga karena Tuhan akan membenarkan. Amin. Yang kedua, bagian Tuhan akan lakukan, bagian kita harus kita lakukan, yaitu apa? Bicara tentang percaya. Dia katakan kepada wanita ini, kamu dulu menyembah di gunung ini dengan Tuhan ilahnya. Karena dia belum mengenal kebenaran. Bicara gunung, tentang penyembahan. Ketika dia nggak tahu kebenaran, dia tetap menyembah loh. Jadi Tuhan pun apalagi dia sudah mengenal kebenaran itu. Harus lebih. Amin. Kita ini yang sudah mengenal Tuhan Yesus kita sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang kita percayai. Hasilnya kita harus lebih menyembah Dia. Amin. Kapan itu? Sekarang, gak usah ditunda-tunda. Waktu ini, waktu yang kondisi yang tidak baik ini, sesungguhnya itu baik buat kita untuk menyembah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sedang cari. Kenapa Tuhan cari? Karena Tuhan ingin memberikan untuk mencurahkan kasih karunia, mencurahkan berkatnya, memberikan berkatnya, pemulihan bagi setiap kita. Berkat, kesembuhan, semuanya. Amin. Saya kasih contoh lagi yang terakhir tentang siapa? Hana. Saudara, tentang Hana, kalau tadi Maria dan Marta. Kalau Marta sibuk, sibuk aja. Hari ini saudara boleh sibuk memikirkan, tapi coba semua yang kita pikirkan tuh bagaimana ya, karena usaha begini, salah begitu, dengan keadaan begini, kita hitung-hitung semua, kita boleh pusing. Sudah keadaan pusing, tambah pusing kita. Yuk serahkan sama Tuhan saja. 2 Tawarik yang dulu, kita tentang Yosafat, dia gak usah perang, tapi dengan apa? Doa penyembahan, doa puasa, Tuhan yang turun tangan. Hari ini pun seperti Hana, saya kasih contoh 1 Samuel. Ada ayatnya sedikit saja supaya saudara bisa baca, habis itu selesai. Gitu kan? Selesainya berapa jam? 2 jam. Tidak saudara, yuk. Saya buka dalam 1 Samuel ya, sedikit saja. 1 Samuel ayat yang pertama. Ayat yang ketiga, ya. 1 Samuel pertama ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan persembahan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi iman Tuhan ialah kedua anak Elia, Hofni dan Pinehas. Yang
kedua tadi bicara tentang penyembahan. Yang pertama tadi bicara perkataan kita ini. Ini karena Tuhan ingin membenarkan perkataan kita. Karena perkataan kita ini untuk penyembahan, untuk memuji Tuhan. Penting sekali. Harus dijaga, dikontrol perkataan kita. Karena ada kuasa di sana. Kalau kita belajar tentang perkataan ya, hari ini saya nggak bicara tentang perkataan karena penting sekali. Karena Tuhan sedang melihat di sini. Karena perkataan ini keluar dari hati. Nggak mungkin kalau hatinya benar ngomongnya jelek. Nggak mungkin. Kalau hatinya benar pasti mulutnya benar. Kalau hatinya ini agak kesel, agak marah, pasti keluarnya pasti keluar emosi, marah, yang aneh-aneh pastinya ya. Saya tahu saudara tidak. Yang kedua bicara tentang gunung, tentang penyembahan. Orang Samaria nggak kenal Tuhan, dia menyembah Allah lain. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, diganti dia menyembah Tuhan Yesus. Hari ini pun Tuhan inginkan kita lebih bertambah penyembahan kita. Tadi bilang harus bertambah. Berikan contoh dengan Hana. Hana di ayat yang ketiga itu jelas ada 2 poin kalimat di sini. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Yang pertama, Hana melakukan, ini saya kasih contoh kenapa. Hana punya masalah, bicara tentang tertutup. Saya nggak bicara tentang keturunan saja. Saya nggak tahu apa yang kau alami tertutup. Ekonomimu kah? Kebahagiaanmu kah? Keuanganmu kah itu? Kesehatanmu kah itu? Masa depan kita, anak-anak kita kah? Seolah-olah tertutup nih jalannya. Hari ini, seperti Hana. Hana ini kurang apa? Tetapi lihat ketika dia mengalami keadaan yang tertutup secara fisik. Karena dia gak punya keturunan salah satunya ya. Buat dia adalah masalah. Buat dia adalah tekanan yang luar biasa. Karena apa? Madunya setiap hari, setiap detik. Itu kalau wes ketemu buat ulah saja. Garai tok sama Hana. Membuat hati Hana sakit hati. Tapi luar biasa. Hana nggak terpancing untuk membalas atau marah. Dia bisa menguasai hatinya dan mulutnya. Sehingga dia nggak bales. Tapi biasanya kita orang Kristen disenggol titik. Apa? Waduh. Muara ya sampai set. Aduh tersinggungan. Kebanyakan yang tersinggungan tuh orang Kristen. Tapi jemaat Efatan enggak ya, amin. Tapi ini yang kita harus belajar. Hana, saya belajar tentang Hana. Hana ini setiap hari, setiap waktu bukan di luar yang menyakiti dia. Yang orang dalam, paling dekat. Bahkan setiap tercatat saudara boleh baca di ayat 6, ayat 5, ayat 7 malah. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Ini loh. Apa madunya? Peningnya menyakiti hatinya. Coba bayangkan. Seringkali kan kita ini kalau hidup benar. Kita beribadah. Mau doa. Mau berpuasa. Mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oh no. Betul enggak? Oh no saja halangannya. Oh no saja yang nyerang. Oh no saja yang buat kita jadi wes gak jadi doa, gak jadi berpuasa, wes mau benar melencong gara-gara ada. Lihat Hana tidak melakukan, tidak menguasai isinya, ngikuti manusia dagingnya yang lorati loh, enggak. Tetapi dia makin ditindas, makin ditekan, makin dilaknat, makin apa? Makin dia menyembah Tuhan, makin mencari Tuhan. Kita ini harusnya begitu. Semakin kita ini punya masalah, semakin kita ini ditekan orang, dihina orang, dimaki orang, wes biar Tuhan saja, bagian Tuhan. Bagian kita, gak usah ngikuti daging,
Apa? Bagian kita ngikuti roh. Apa itu? Menyembah wis nangiso sama Tuhan. Ini rohana ndak satu pun dia untuk dia punya hak loh. Kalau dibilang dia istri pertama gitu kan. Dia bisa itu punya pakai haknya. Kamu sopo kan gitu. Tetapi dia nggak pakai haknya. Dia datang kepada Tuhan. Dikatakan dia sujud menyembah Tuhan. Makin ada masalah, makin dia tertekan, dia makin cari Tuhan, makin menyembah, makin masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Hana lakukan di ayat yang ketiga tadi, sujud menyembah, terus, dan, ada kalimat dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, lanjut, dikatakan di sini, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Jadi Hana bukan saja dia menyembah, bukan saja dia datang kepada Tuhan, tapi dia memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik yang dia harus kasih. Itu memang korban yang terbaik. Hana suka memberi kepada Tuhan. Korban apapun, waktu, pikiran, bahkan memberikan hartanya, memberikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Bahkan dia pun nasar yang terbaik. Dia nggak eman-eman dengan Tuhan. Dia nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Hari ini kadang kita pikir ya, keadaan yang susah begini mau mempersembahkan, mau kasih sama Tuhan, hitung-hitungan banyak. Dengan keadaan begini banyak kurang, bagaimana kita mau berikan waktu? Kita harus lebih banyak bekerja. Kenapa? Susah sekali cari kerjaan. Itu manusia. Tapi secara roh bukan seperti itu. Kita harus lebih banyak mencari Tuhan. Tadi saya bilang dari awal, sumber kehidupan hanya di dalam Yesus. Kalau saudara ingin mendapatkan sumber mata air ini nggak pernah habis, saudara harus mencari sumber kehidupan itu. Yaitu yang pertama tadi, jaga mulut kita harus kuasai. Yang kedua, kita mencari, menyembah Dia lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Bukan berarti nggak bekerja. Saudara boleh bekerja, tapi lebih banyak mana? Saudara satu hari bekerja, melakukan tugas sehari-hari dengan cari Tuhan. Berapa jam, Les? Saudara boleh koleksi. Bukan Bu, banyak Bu. Doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, doa pagi lagi, doa mau keluar, doa keluar mau kerja. Bukan saudara, tapi berikan waktu doa pribadi. Engkau harus sendiri dengan Tuhan. Kasih 1 jam. Karena di Selasa Tuhan juga bicara. Minta 1 jam. Bisakah? Amin saudara. 1 jam. Nanti sistem saya akan jelaskan bicara. Kerinduan Tuhan ingin dekat dengan kita. Kita lanjut yang kedua, yang ketiga. Memberikan korban. Saudara, jangan pernah engkau takut. Sesungguhnya lihat, ada banyak. Tuhan sedang memperhitungkan sesungguhnya yang kurang kalau saudara memberikan kepada Tuhan. Jauh Tuhan memperhitungkan. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Saya juga belajar saudara. Ketika saya ini uang benar-benar saya uang pres kijagakno. Tapi Tuhan suruh untuk melepaskan, bayangkan. Rasanya ini hati manusia ini gak terima. Karena apa? Saudara, kalau saudara punya pekerjaan bisa diandalkan. Kan begitu, saya cuma apa? Mengandalkan Tuhan. Saya punya anak 2 dan dia harus sekolah. Uang itu saya gunakan memang benar-benar untuk anak saya. Tetapi benar-benar uang yang saya pegang, bukan saya pegang, saya jaga gitu kan. Ternyata orang itu ambil slot dan Tuhan bilang lepas. Ojo direken, ojo diinget. Bayangkan saudara, gak gampang loh. Tapi saya belajar
untuk melepas dan tidak mau ngingat wes. Kadang saya berkata, makanya hari-hari ini saya berkata, saya bilang, Tuhan bu apa cara ini, walaupun di sini rekening, di dompet semuanya, saya percaya bahwa Tuhan pelihara kami. Kami tetap sampai hari ini bisa makan. Bahkan timbangan badan saya makin bertambah, bukan berkurang. Kan kami terus tetap makan nasi dengan anak-anak kami. Itu tanda Tuhan pelihara. Mau khawatir, mau bingung, gak akan selesai. Dan Tuhan inginkan adalah, berani gak waktu kamu kurang memberikan korban kepada Tuhan? Korban semuanya. Hana memberikan korban semuanya, waktunya, tenaganya. Dia menyembah bukan di kotanya, dia keluar dari kotanya ke bait Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan hari ini. Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Jangan pernah berhitung-hitungan karena Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan pelihara semuanya. Kalau berani karena Tuhan sangat melihat bukan berlebih. Saudara kalau berkelebihan itu sudah maklum. Maklum kalau memberi. Kalau nggak memberi, wah itu kebacot. Karena itu berkat Tuhan. Tapi orang yang bisa memberi waktu dia kurang, itu luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan kembalikan 2 kali lipat, kali ganda. Amin. Hari ini firman Tuhan sangat sederhana. Hanya 3 poin saja. Yang pertama, Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Karena dia akan memberikan mujizatnya, memberikan keajaibannya, memberikan kesembuhannya, memberikan kasih karunia, kemuliaannya kepada yang didapati ada dalam hadiratnya, yaitu penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena yang disembah adalah roh, yaitu Yesus Kristus. Maka lihat, mengalir terus aliran yang terus ada pada kita sampai kekekalan. Amin. Keadaan yang sulit begini, engkau akan terima mujizat. Dengan keadaan yang susah begini, saudara tadi bilang mata air mengalir tidak akan berhenti. Mujizat Tuhan pasti akan dikerjakan. 3 bagian ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, perkataan kita, mulut kita karena akan dibenarkan karena mulut kita. Yang kedua, saudara lebih banyak menyembah. Tadi di gunung kan Samaria. Kita di mana? Dalam doa kita. Ambil. Kapan itu? Momen ini. Kapan itu? Waktu ini. Kapan itu? Tahun ini. Zaman ini. Kita lebih banyak menyembah. Yang ketiga, seperti Hana. Apa yang dia lakukan? Memberikan korban yang terbaik. Bukan waktu saja. Bukan tenaga saja. Tapi Hana memberikan semuanya. Harta bendanya pun dia berikan kepada Tuhan. Tak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah. Dia pun tidak berhutang buat saudara. Dia akan memberkati saudara dengan limpah-limpah. Mari saudara, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dan terus mengalir. Syakana matoko rapashi. Takarapasyakana mataka Yesu. Mari kita berdoa. Kita berdoa dan sembah Dia. Syakana mata korapasi. Shikid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 i kadala pasyakana baba paralapashi. Terima kasih ya Tuhan. Shikirala parala parapasi kidididididi. Kirala parala patuku Yesus mata kayasi. Terima kasih. Engkau sedang mencari umat-Mu Tuhan. Yaitu penyembah-penyembah yang benar. Engkau sedang mencari itu. Biarlah Kau dapati kami. Kau dapati umat-Mu Tuhan. Yang menyembah Engkau. Yang suka, yang haus dan rindu akan Engkau. Inna mama barala baraba suko nama Yese. Kira la barala baraba shikididi. Ira la barala baraba shikididi. Sikididi. Inna mata koraba shikididi.
Karena kami tahu Engkau tidak Allah yang tidak berhutang atas kami. Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Tidak ada kata mustahil bagi umat-Mu. Engkau akan membuka Tuhan. Seperti Hana Engkau bukakan pintu. Bahkan dia memiliki keturunan yang terbaik. Bahkan dia memuliakan nama-Mu. Bahkan Kau pakai dia. Keturunan Hana dengan kemuliaan-Mu. Engkau akan memberkati setiap umat-Mu. Engkau akan membuka pintu-pintu. Keuangan. Bahkan kesehatan. Seluruhnya Tuhan Kau akan memberkati umat-Mu. Tidak akan tertutup lagi. Hidup mereka, masa depan mereka akan Kau berkati. Terima kasih. Ajar kami untuk kami melakukannya. Hari-hari ini. Kami mau melakukannya Tuhan. Karena Engkau akan dapati itu atas kami. Sebentar kami akan perjamuan Tuhan. Ada roti, ada anggur. Tuhan kami minta Engkau urapi anggur dan roti. Itu akan menjadi darah-Mu dan tubuh-Mu. Biarlah darah dan tubuh-Mu ini Tuhan akan menyatu atas kami. Dan Engkau akan memeteraikan buat kami Tuhan. Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau akan melepaskan kami. Yang terikat akan terlepas. Yang tertutup akan terbuka. Bahkan yang sakit Tuhan Engkau akan menjamah dan menyembuhkan, mentahirkan. Bahkan dosa kami Tuhan akan hapus kami. Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Tidak ada satupun umat-Mu Tuhan yang terikat. Engkau akan bebaskan. Engkau akan berikan kemenangan. Engkau akan memberkati. Engkau akan memberkati dan memberkati umat-Mu. Sakana mawabara pasuna. Shakara bara bara shikidala bara labash. Shikidala bara 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 labash. Shikidala bara bara shikididi. Shikidala bara bara labash shikididi. Ida papa bara labash shikidala bash karabatoko yase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum Engkau makan, saudara boleh ambil perjamuan. Roti ada di tangan-Mu dan anggur ada di tangan-Mu. Shikidala patoko rapashikid. Shikidala parala patoko rapashikid. Percayalah, tubuh dan darah Kristus akan membebaskanmu, memeteraikan, dan akan menyatu dari tubuh dan darah. Engkau akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tidak ada satupun yang akan menghentikan, menutup, bahkan mengikat. Tubuh dan darah Kristus yang akan membebaskan kau hari ini dan memeteraikan engkau akan menjadi milik Tuhan sampai selamanya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagimu. Mari angkat roti di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Katakan saat ini yang sakit. Dengan iman percaya katakan di hadapan Tuhan. Kalau kau hari ini lagi bergumul tentang keuanganmu, masa depanmu, kehidupanmu, angkat itu roti di atas kepalamu tinggi-tinggi dengan iman dan percaya. Hari ini ada pembebasan yang Tuhan akan kerjakan. Tidaklah sebelum kau makan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus. Mari makan roti itu. Dalam nama Yesus. Shikididi karala parapas shikidala patoko rapas. Kirala parapas shokona mata korala pas shikididi. Kirala parapas shikidala patoko rapas shikididi.
Sebelum kau minum juga angkat cawan itu di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Sebelum kau meminum, dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dosa semerah apapun Tuhan akan menyucikan dan menguduskan. Mentahirkan engkau, bahkan terikat apapun akan terlepas. Tuhan yang akan menyembuhkan segala penyakit virus dalam tubuhmu. Tidak ada lagi yang sakit yang mengikat, engkau sembuh dan tahir. Tidak ada satupun ikatan yang mengikatmu saat ini dengan darah Kristus yang akan membebaskanmu. Tidak ada satupun yang bisa yang tertutup karena darah Yesus yang membebaskan. Engkau dikuduskan, ditahirkan, dimeteraikan saat ini dalam nama Yesus. Mari kita minum. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Percayalah kau sudah sembuh, katakan. Walaupun secara fisik engkau melihat kenyataan, tapi iman itu melihat secara roh, maka kenyataan akan jadi. Seperti apa yang kau katakan akan dijadikan, kata Tuhan. Akan dibenarkan. Kalau kau bilang sembuh, maka sembuhlah engkau. Ketika pintu terbuka, maka engkau dikatakan diberkati, maka engkau akan diberkati. Katakan yang terbaik. Engkau diberkati, usahamu diberkati, masa depanmu diberkati. Tuhan bebaskan, engkau menang. Tuhan akan lindungi engkau. Bahkan yang engkau membutuhkan pasangan hidup, engkau terima pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Nasuna matokorapashi, engkau menang, engkau akan luput dari segala kejahatan. Engkau akan dilindungi. Sakodara patokorapashi kiridi. Terbaik bagimu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan hari ini. Kemenangan dan mujizat-Mu kau berikan. Engkau akan lindungi terus umat-Mu. Engkau akan memberkati umat-Mu. Engkau terus Tuhan mengadakan mujizat bagi umat-Mu. Kami percaya hari-hari ini terus kau nyatakan mujizat-Mu. Hamba melepaskan berkat itu dalam nama Yesus. Kesembuhan dalam nama Yesus, berkat-Mu dalam nama Yesus. Akan hak mereka dikembalikan dalam nama Yesus. Temetre. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perjamuan-Mu. Hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau Tuhan beri yang terbaik, karena kami tahu Kau berikan kami yang terbaik. Sampai hari ini kami boleh berdiri. Kami percaya bahwa jauh Tuhan sudah memberkati kami, dan Kau tidak pernah berhutang atas kami. Berkati umat-Mu Tuhan, persembahan mereka. Kami percaya apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Tidak ada kekurangan, kelimpahan yang ada. Bahkan Kau bertanggung jawab untuk masa depannya, pekerjaannya. Engkau akan mencukupkan. Bahkan terus Engkau akan menolong dan memberkati, mengembangkan pekerjaan usaha mereka. Dalam nama Yesus, promosian datang daripadamu Kau berikan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau akan memberkati setiap kami, persembahan kami yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus. Mari saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keturunanmu. Mulai hari ini, engkau akan dikejar berkat. Terus, karena mata air itu akan mengalir atasmu. Lumbu-lumbumu tak pernah kurang. Karena kelimpahan yang Tuhan berikan. Tuhan menyediakan engkau. Engkau tidak sakit karena diberkati tubuhmu. Diberkati keturunanmu. Diberkatilah apa yang kau rindukan dan cita-citamu. Mulai hari ini, berkat Abraham, Isa, Yakub tercurah atasmu, sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.